Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada video kali ini saya akan update ya untuk pembahasan dari pair mata uang GBPA EURUSD. Ya, di sini terlihat bahwa EURUSD itu hari ini dibuka melemah, tapi penurunannya itu terhenti di level 17.015. Kira-kira apakah dia akan lanjut ke bawah atau enggak? Kita harus lihat dulu, nanti kita analisa di candle yang time frame lebih kecil. Oke, kita langsung masuk aja ke candle 4 jam. Di candle 4 jam ini kita langsung masuk ke analisanya. Nah, jadi seperti video yang kemarin yang saya buat yang kemarin ya, kalian bisa tonton kembali, nanti di pojok kanan atas ini akan saya taruh linknya. Kalian tinggal pencet aja. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa pergerakan si EURUSD ini hari ini masih berada di dalam kotak kuning ini. Ya, walaupun tadi saya sempat update di Telegram kalau misalkan EURUSD ini ternyata sempat ditarik ke bawah. Oh iya, bagi yang mau dapat update live ya, karena kan saya suka update ya. Nah, saya sudah buatkan Telegram untuk kalian semua. Kalian tinggal diklik aja, nanti linknya saya taruh di deskripsi video. Langsung join aja ke Telegram saya. Nah, di situ nanti saya akan update untuk pergerakan hariannya. Ya, jadi di sana akan bisa diskusi juga dan bisa bertanya. Nanti akan coba saya jelaskan. Oke, kita perhatikan bahwa di sini pada candle 4 jam setelah harga ditarik turun ke harga bawah ya, yaitu di sekitar 17.000. Nah, di sini harga mantul balik ke atas lagi. Nah, kali ini penurunan dia itu agak berbeda, guys. Nah, kalau kita perhatikan dia sudah berada di dalam channel lainnya dia. Nah, kemungkinan besar kalau begini dia akan retest kembali di sini baru dia naik ke atas. Kalau begitu kita mungkin bisa menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari si candle, baru kita open posisi buy dengan target kita yang di sini ya, di atas ini. Atau kalau kalian mau main jangka panjang ya, karena kan dia masih di dalam channel. Nah, kalau nggak kuat pun mentok-mentok dia naiknya cuma sampai sini. Nah, itu kalau kita misalkan memanfaatkan open posisi di channel lain ini dengan asumsi bahwa harga akan memantul ke atas. Tapi kalau kita open di sini tanpa ada konfirmasi, itu akan sangat berbahaya sebenarnya, karena ini kan candlenya masih belum ada konfirmasi untuk reversal. Baru di sini doang ada candle hijau, tapi di sini candle hijaunya belum bisa menutup di atas opennya si merah. Nah, jadi karena dia belum bisa tutup di atas opennya merah, maka untuk reversal itu masih cukup kecil kemungkinannya. Ada kemungkinan besar dia untuk menguji kembali di BB base ini ya, di 17.078. Baru dia coba untuk naik kembali. Nah, kalau misalkan gagal untuk melakukan retest di sini, maka harga akan kembali turun. Turun mungkin bisa sampai ke 17.000 lagi, atau jika memang dia menjebol 17.000 ini, ya jika memang dia menjebol 17.000 ini, otomatis harga akan turun kembali dan mencari base itu di sini. Kalau ini kan kalau kita kotakin di sini di candle 4 jam ya. Nah, di candle 4 jam di sini ada base-nya. Ini base yang cukup dekat untuk dia setelah dia menjebol base yang ini. Oke, jadi kalau dia turun dari sini, dia jebol, dan dia tutup di bawah ini, berarti dia akan ke sini. Nah, di sini kita udah bisa sebenarnya prepare to buy. Ya, kita sebenarnya udah bisa prepare to buy, tapi silahkan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Silahkan kalian analisa kembali juga dengan stop lossnya itu seperti biasa itu di luar
base area atau demand areanya. Karena kalau kita place stop loss di dalam demand area itu sebenarnya agak disayangkan. Maka dari itu, kita kalau misalkan mau open posisi di demand atau supply area, pastikan juga bahwa si candle atau si harga ini sudah akan melakukan pembalikan. Jadi takutnya nanti ya seperti ini, demand area di jebol langsung satu candle panjang langsung sampai ke bawah lagi. Kita masuk dulu ke candle yang time frame lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam kita bisa perhatikan juga bahwa candle yang di sini sudah melakukan retest ya. Kalau di 1 jam itu kan lebih kelihatan ya sebenarnya. Nah, dia sudah melakukan retest dan dia berusaha untuk naik kembali. Sebenarnya kalau mau posisi yang aman itu kita buy ketika dia berada di luar zone ini. Dia udah breakout zone ini. Dia udah breakout, dia retest kembali baru kita buy. Karena untuk open posisi di demand atau supply area itu sebenarnya agak riskan. Ya. Terutama jika memang seperti ini kan berarti kan tekanan dari seller cukup besar ya. Cuma di daerah supply area ini di base yang kuning ini adalah area yang cukup kuat untuk si EURUSD ini. Sehingga sudah beberapa kali seller menekan pergerakan harga dan lain sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan dari pagi, siang, sore ya hingga malam ini si buyer masih kuat ya untuk menahan tekanan dari si seller, walaupun kalau kita perhatikan candle merahnya itu lebih panjang daripada candle hijau. Jadi kekuatan seller di sini tuh sebenarnya masih kuat sekali ya di daerah sini. Nah, kalau di sini kita udah bisa melihat bahwa buyer sudah mulai menguasai gerakan si EURUSD ini. Cuma kalau mau begini kita lebih baik tunggu candle yang 1 jam ini tutup dulu. Ya, baru kita coba try to entry di sini dan stop loss kita tetap di bawah ini. Nah, tapi itu hanya saran aja. Jadi untuk buka posisi silakan kalian sesuaikan kembali karena resiko tetap ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita coba perhatikan kembali di update 30 menitnya untuk melakukan konfirmasi biasanya. Kalau di area 30 menit, nah di sini sebenarnya kalau kita main di time frame 30 menit itu udah ada konfirmasi di sini ya. Candle yang ini udah tutup di atas dan ini berada di atas walaupun dia sempat melakukan retest. Tapi ini untuk range yang kecil. Kalau misalkan 30 menit kita ambil bagian terdekatnya dia atau base atau resist terdekatnya itu di sini. Nah, kalau 30 menit itu kita main di range sini. Dengan patokan kita kalau nggak di sini TP1 ini TP2. Kalian bisa begitu. Nah, tapi itu terserah kalian mau gimana. Misalkan kalian mau tunggu di sini juga boleh. Tunggu dia bertahan di sini juga boleh, ya. Itu disesuaikan kembali lah pokoknya ya. Saya hanya mencoba memberikan ide kalian dalam trading. Karena kan si EURUSD ini sebenarnya mega trendnya itu seperti yang saya katakan dia sedang downtrend. Jadi bisa ya suatu saat nanti atau beberapa menit ke depan harga dibanting dulu ke bawah sini untuk menemuin base yang ini dia baru naik kembali. Itu sangat mungkin ya, karena kalau kita perhatikan di candle 30 menit ini pun belum tentu kuat untuk menahan harga yang cukup kuat turun ini. Kalau kita perhatikan tadi candlenya itu doji, tapi di sini dia membuat candle doji lagi yang menyatakan bahwa si market juga bingung mau kemana harganya. Jadi ini udah di sini udah mulai seimbang nih antara buyer dan seller, itu sebenarnya udah mulai seimbang kekuatannya dan tinggal kita lihat aja siapa yang menang antara buyer atau seller yang menang. Oke, mungkin segitu dulu untuk analisa dari EURUSD ini. Jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan, ya, atau ada yang ingin ditanyakan,
Silahkan tanyakan kembali di kolom komentar, nanti akan saya bantu jelaskan. Dan jangan lupa juga untuk follow channel Telegram saya supaya kalian bisa mendapatkan update harian ya dari pergerakan per mata uang yang saya publikasikan di YouTube. Jadi terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih juga untuk support kalian selama ini. Dan perkembangan channel ini pun juga berkat kalian semua. Saya sangat berterima kasih. Ya pokoknya mari kita saling membantu supaya trading kita itu juga lebih baik ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.